Shalom, kami dari majelis mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita berdoa sejenak di dalam hati. Kita bernyanyi untuk Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 243 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang-orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam pelbagai cara Tuhan berbicara kepada kami agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu, berikanlah kami Roh Kudus, agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal, yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarkanlah hukum Tuhan dari hukum Taurat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang keenam, jangan membunuh. Hukum Taurat yang ketujuh, jangan berzina. Hukum Taurat yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum Taurat yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini yaitu dari Keluaran pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat 23
Mari kita baca secara responsoria. Musa kembali ke Mesir. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Jitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Jitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah supaya segala mukjizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkan pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dihita saluhuna ruas ni huriata, di minggu tasadario, laos patang dahonot tado, di huriata, ima cal situa, nang terpilih sian wilayah manang sian rayon, naung dipilih dengan sahama tiki tunasida. Shalom anak dan iman di rumah dan saudara-saudara di rumah. Perkenalkan, saya Daniel Gurning, tinggal di Jalan Pelopor dari Bethlehem. Telah dicalonkan oleh anak pendeta Pak Lado Sintua untuk menjadi calon Sintua dari Bethlehem. Ini bukanlah karena kemampuan kami, tapi dengan doa dari anak dan iman, kiranya Tuhan memampukan kami supaya kami belajar untuk melayani di gereja ini. Terima kasih. Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Johnson Simbolo dan Inanta Guru Panggabean. Kami berdua berdiri di sini mewakili dari WIK 1 Bethlehem, dicalonkan sebagai calon Sintua di WIK 1 Bethlehem. Jadi buat Aman dan Inang di rumah, kami meminta bantuan doa supaya kami ke depan dapat melayani jemaat dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Atong tajakom manasida ditongan ni huriata ima marsiajar learning jala sahat tutikina dapat nasida ma tahonan hasitron di huriata. Oras ma. Oh
damai sejahtera Allah itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seluruh jemaat yang berbahagia pada hari ini, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Pada hari ini kita sudah memasuki minggu ke-11 setelah Trinitatis. Oleh karena itu firman Tuhan bagi kita tepatnya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021. Firman Tuhan yaitu dari kitab Evangelium Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Beginilah firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimanakah engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikianlah firman Tuhan hari ini kepada kita semuanya, jemaat yang berbahagia. Puji Tuhan, kita sudah sampai kepada minggu Trinitatis ini yang ke-11 kali. Semoga kita semuanya tetap sehat, tetap semangat menjalani kehidupan kita di tengah pandemi ini. Sekalipun kita tidak tahu kapan berakhir, tapi kita harus tetap yakin dan tetap percaya firman Tuhanlah yang menguatkan kita. Kita masih beribadah dari rumah sampai hari ini, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Pada minggu ini, tidak lama lagi, tinggal 2 hari lagi, kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia, yang ke-76 tahun. Pasti kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Lasro Hatta merdeka saliling 76 tahun. Karena kenapa kita bersuka cita, gembira? Ya, karena kemerdekaan itulah yang membawa kita supaya kita semakin maju dan semakin bangsa Indonesia maju selaras dengan bangsa-bangsa lain. Karena kita ketahui tanpa kemerdekaan kita tidak akan bisa maju. Dan kita disuruh untuk mengisi kemerdekaan, itulah tanggung jawab kita. Melalui kemerdekaan, mari kita memperbaiki diri kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Marilah kita mulai dari sikap sederhana, yaitu tunduk kepada pemerintah. Pemerintah yang berkuasa, taatlah. Mari kita menjadi warga masyarakat, warga gereja yang taat kepada hukum.
menjaga keamanan dan ketertiban umum. Mari kita mempunyai disiplin dan bertanggung jawab untuk tidak mengambil yang bukan hak kita. Terlebih pada masa pandemi ini, benar-benar mari kita mengikuti anjuran dari pemerintah kita. Taatilah protokol kesehatan. Jangan menjadi penyebar virus kepada orang lain. Nah, hal-hal seperti itulah, beberapa hal yang kecil yang sederhana, kita bisa mengisi kemerdekaan ini dan mempunyai rasa tanggung jawab untuk semakin maju ke depan. Tetapi selain kemerdekaan negara kita yang ke-76, ada lagi yang lebih penting. Didok nalo birumikop di hita Kristen. Jika kita sudah merdeka, bangsa kita 76 tahun, kita bersyukur. Tetapi sebagai orang Kristen, kita juga adalah yang penting, kemerdekaan yang sangat luar biasa. Apakah itu kemerdekaan orang Kristen yang sangat luar biasa? Bukan kemerdekaan material atau materi, tetapi adalah kemerdekaan yang membawa kita kepada kemerdekaan yang sempurna. Apakah itu? Diamai. Itu namanya haluan, kemerdekaan keselamatan kita dari kuasa dosa, kuasa maut, dan kuasa iblis. Itulah yang perlu kita syukuri juga, kebebasan dari dosa, kematian, dan maut atau iblis. Itulah maksud kedatangan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk membebaskan kita, membawa kemerdekaan dari penjara dosa, sian hurungan di dosa. Ida tugas ni Tuhan Ratu Portibio ni memangalehon haluan, memerdekakan kita dari kurungan dosa. Itulah yang kita namakan Yesus si Palua, pembebas. Dialah juru selamat yang menaklukkan dosa melalui kebangkitannya, dan hanya Yesuslah yang mampu menyelamatkan kita. Hasitongan na sungunima na memerdekakan kita. Di hita sa luhuna, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita dapat memperoleh kemerdekaan dari dosa tersebut? Yaitu kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan apa kita menerima kemerdekaan dari dosa itu, hanya ada satu jalan, yaitu persea mau di Yesus. Percayalah kepada Kristus yang sudah memerdekakan kita. Karena apa? Karena setelah Yesus memerdekakan kita, kita percaya dosa tidak lagi menguasai hidup kita. Dan bedosai mengerajai kita. Alai isenam. Siapakah yang akan berkuasa dalam hidupmu? Yaitu adalah
Yesus. Itulah tadi yang kita baca di dalam ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itulah di dalam ayat 32. Dan ayat 36 dikatakan, Mola di palua anak hamu, nama luas itu mahamu. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Kemerdekaan yang sempurna adalah apabila kita telah percaya dan menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita. Dan ada lagi yang paling penting, hamu akadongan jemaah yang dikasihi Tuhan, yang paling berharga, yang perlu kita ingat, yaitu adalah orang yang paling berbahagia adalah mereka yang merdeka di dalam Tuhan Yesus. Saudara marohana, karena orang yang merdeka adalah mereka adalah menjadi yang hidup di dalam Tuhan. Yang hidup di dalam Tuhan Yesus akan memperoleh kebahagiaan. Sekalipun namanginang Bapak Ibu kita miskin, nangpe pugos, nangpe marsahit, nangpe si patah hacitan, alai tetap do kita bahagia, tetap do ikolas rohata. Alani unang biado kita nauro di perkatoban si bolis. Jangan ada di antara kita yang mau diperhamba oleh iblis. Tetapi mari kita semua menyerahkan hidup kita. Olo hita mangalehon dirita di palua Yesusi asa tutu hita merdeka. Dan bagaimanakah? Rasakanlah hidupmu akan berubah ke arah yang baik. Dan pikiranmu juga akan lebih cerah, penuh inspirasi. Dan jiwamu pun tenang, hatimu pun akan penuh dengan sukacita. Karena apa? Karena hanya orang yang merdeka lah yang bisa hidup bebas, tidak tertekan, tenang dan damai. Sekarang, bagaimanakah supaya kita tetap merdeka di dalam Yesus? Nats ini mari kita perhatikan lagi. Ayat 31 berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Molumian hamu di bagasan hatakku, si tong mahamu sisiaku. Apakah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam nats ini? Diam di dalam aku, banang dihata batak, mian mahamu terpatudus may songrating seperti ranting di dalam pokok. Di hau naik ko terus loh mambain si panganon ya, membuat si panganon dohok mangulu siang batang ni hawi sotung sirang satok kipe sirang di dok atok doi bana mate dakola malas. Dakola mati alai gabi ahama didok gabi soban menjadi kayu bakar yang siap untuk dibakar. Tetapi apabila kita tetap diam, alai mun terus do hitamian di bagasan ratingi, di bagasan dibatangi marpardue mai ibana. Itulah jika kita baca Yohanes 15
ayat 4 sampai 7. Akulah pokok anggur yang benar. Orang yang diam di dalam firman Tuhan asa ganuk namian di bagasan ahu di son ikon burju tumangiho kata ni Yesus. Karena dari manakah kita mendengar? Yaitu dari iman timbul dari pendengaran. Aisyana tumangiho katanya di batado tubuh haporsiap. Manangi hondo sudui dohok menja. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika saat ini kita mendengar berita tentang COVID, tiap hari kita membaca di WA group atau di berita hanya berita COVID, dikatakanlah pada awal-awal bulan Juli bahwa Wisma Atlet sudah penuh, rumah sakit semua penuh, bahkan tidak ada lagi oksigen, bahkan semua rumah sakit sudah penuh. Jika kita selalu mendengar hal-hal yang menakutkan, pasti kita akan dipengaruhi oleh hal-hal yang menakutkan itu sehingga kita khawatir. Jika kita mendengar berita-berita yang mengkhawatirkan, berita-berita yang selalu menakutkan, berarti kita juga akan menjalani hidup ini dengan ketakutan. Mulu saya berita tadi waktu COVID terus tak di COVID on. Pasti kita semakin lemah. Padahal di Wisma Atlet pun mereka martiktok dong. Tetapi jika kita mendengar sehari sekali, berapa kali, misalnya satu hari kita dalam hidup kita membaca firman, mendengarkan berita-berita sukacita, mendengarkan kekuatan dari firman Tuhan, kesaksian beberapa teman kita, dan ketika kita dalam kehidupan ini di tengah kekhawatiran, tapi kita selalu mendengar berita-berita, terlebih membaca firman Tuhan. Apa yang kita dengarkan, hal-hal yang buruk akan mempengaruhi pikiran kita. Tetapi apabila kita mendengarkan firman Tuhan, maka firman itulah yang menguasai hati kita. Maka firman itulah yang selalu memperkuat iman kita. Mari kita menjadi murid-murid anak-anak Tuhan yang rajin dan semakin rajin mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya mendengar, tapi memperkatakannya. Tidak hanya memperkatakan, tetapi memperlakukan firman, menghidupi firman itu. Itulah yang dikatakan firman hari ini, molumian hamu di bagasan ahu, jala hamu di bagasan ahu. Ayat 31. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid. Jadi zaman sekarang ini beda ya zaman saya dulu. Kalau kita mau membaca firman, asli harus Alkitab itu yang kita pegang. Dan asli kita mau mencari apa sih arti diam di dalam Tuhan, harus beli buku dulu. Harus benar-benar kita mencarinya apa arti diam di dalam Tuhan. Berita tentang firman pun harus di gereja saja yang kita dengarkan. Di TV tidak ada, TVRI dulu hanya berita-berita umum. Tapi zaman sekarang sudah kebangetan bangetlah. Remaja naposot ada alasannya tidak pernah mendengar firman karena di HP kita sudah tinggal membuka YouTube. Kita mencari apa maksud dari diam bersama Tuhan. Semua sudah tersedia. Kau mencari apa artinya
murid Yesus sudah ada arti. Ya. Jadi kebangetan bangetlah sekarang ini kalau anak-anak, remaja na poso tidak tahu berdoa, tidak tahu membaca firman. Itu sudah hal yang sudah kebangetan. Maka dari itulah kita dikatakan, engkau menjadi muridku, diamlah bersamaku. Kamu benar-benar adalah muridku jikalau kamu tetap dalam firman. Dan yang terakhir dari nats ini, kita diingatkan bahwa mendapat keselamatan itu bukan karena adanya hubungan darah atau keluarga. Datarimo tu parmudaron manang keturunan. Seperti ayat 33 tadi. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Didok roha nasida ala pinoparnisi Abraham do nasida gabi otomatis memenjalu haluau sian debata. Manani dokna gabe kesombongan naso beralasan. Alai dia si Yesus mana sida paboa nasa nama ulah dosa hatoban ni dosa doi. Itu ayat 34. Tidak terkecuali orang Yahudi atau orang non Yahudi. Ya, nama besar atau nama nenek moyang mereka tidak akan dapat memerdekakan karena faktor keturunan. Tetapi mereka dapat dimerdekakan hanya karena mengikut dan melakukan iman mereka. Ya. Hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Jadi hita pe olo do songoni yang manginang au poparani guru sending na jolo do. Parani pandita opunami mga pandita na perjolo. Jadi hira na banggay bana alani poparani aka perbarita na una perjolo. Tapi tidak melakukan firman Tuhan. Ala-anak kon ni guru sending manang ala popara ni padita na perjolo dan ala ni nama besar do masa lalu na sidei buhi paluahu kita. Hola saja do di parade debata dalam kemerdekaan ni jolma sian dosa ima Kristus Yesus anak ni debata. Ido umbena malua hita takas ya nakpedidok si Abraham songon opurina porsea dadai na boy paluahu kita alai ala ni haporsea undo atong dihita saluna tapakke ma hata ni debata gabe tangan ni debata paluahu kita. Song si Musa narade meninggal hon hutana si matuana keluarga na untuk sementara waktu pakai ni debata ibana. Alani dipakai debata do kita lau paluahon jolma naso manjalo haluau ni dope. Asa unang gabi hatoban ni dosa na sida. Asa unang gabi di parhatoban sibolis na sida. Alai asa dapotan haluaon. Song topik di bagasan minggu. Allah yang memerdekakan kita. Tetap mahita semangat. Tetap mahita persea di bagasan Kristus Yesus na paluahon kita na memerdekakan kita sian hamatean dosa. Pasu-pasu Tuhan mahita saluna. Amin. Ale di batang aman nami di bagasan Yesus Kristus. Hodo ale Tuhan di batang ng mga lehon haluaon tuhami akka perdosa di lehon aku gabi sa dadalan tuhami.
Terima kasih ya Tuhan untuk segala apa yang bisa kami jalani hari ini. Biarlah segala apa yang kami terima hari ini bukan karena kekuatan dan hebat kami, tetapi karena Kristus yang memerdekakan kami. Kristuslah yang memberikan jalan keselamatan bagi hidup kami. Engkau telah memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia ini yang akan kami rayakan pada tanggal 17 Agustus, tinggal 2 hari lagi. Engkau yang memberikan itu Tuhan, yang memberkati perlawanan para pahlawan kami terdahulu, sehingga kami boleh ada mengisi kemerdekaan Republik Indonesia hingga 76 tahun. Berkatilah anak-anak-Mu di dalam setiap pekerjaan mereka. Anak-anak Tuhan yang Tuhan berikan karya mengisi kemerdekaan ini dimanapun di Indonesia atau di luar negeri. Engkau memberkati semua, terlebih dalam masa pandemi ini. Perayaan hari kemerdekaan ini yang kedua kali kami rayakan dengan tanpa tatap muka, perayaan yang istimewa, tetapi masih di dalam online. Terima kasih Tuhan, berkatilah bangsa Indonesia di tengah pandemi ini. Bapak Presiden Joko Widodo beserta para menteri bekerja sama dengan tim gugus COVID, terlebih kepada tenaga medis, perawat, dokter, dan seluruh garda terdepan. Kau berkati Tuhan dalam menjalankan tugas di tengah pandemi ini. Kiranya kami bisa terbebas dan segera terbebas Tuhan dari pergumulan kami ini. Engkaulah Yesus yang membebaskan kami. Biarlah kebebasan itu tapi terikat. Bebas tetapi bukan sebebas-bebasnya, tapi bebas terikat di dalam firman Tuhan jika kami diam di dalam. Kami berdoa untuk resort Kamal Raya, jemaat HKBP Kamal Raya dan Dadap. Kau berkati Tuhan, terlebih jika ada yang masih isolasi mandiri di rumah atau di rumah sakit. Kami berdoa Engkau sembuhkan mereka. Engkau berkati makanan dan minuman yang mereka makan. Dan baik di rumah Engkau berikan kekuatan supaya mereka tetap menjalani kehidupan mereka dengan berharap hanya karena kasih Kristus. Kami berdoa untuk para majelis gereja di Resort Kamal Raya untuk bersinergi memberikan yang terbaik untuk jemaat, baik yang terpapar ataupun terdampak dari PPKM ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Di dalam nama-Mu ya Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anjungan pati raja
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.